Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kalian sehat selalu ya. Kita hari ini akan mempelajari tentang otot manusia. Otot manusia itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Ini kita bisa lihat ya bentuk-bentuknya. Yang ini otot polos, kemudian ini otot lurik, dan ini otot jantung. Mari kita bahas satu persatu ya anak-anak. Yang pertama ada otot polos. Otot polos ini cirinya berbentuk gelendong, kemudian ujungnya meruncing tapi tengahnya menggelembung, warnanya polos, intinya satu, dan bekerja secara tidak sadar. Letaknya di mana sih otot polos ini? Otot polos ini letaknya ada di dinding usus, pembuluh darah, saluran kelamin, dan dinding rahim. Jadi kalau otot polos itu dia letaknya di organ dalam ya anak-anak. Nah, otot polos ini bekerjanya secara tidak sadar, artinya kita tidak perlu menggerakkan otot polos. Otot polos ini sudah bergerak sendiri karena dia yang menggerakkan organ dalam. Selanjutnya setelah otot polos ada otot lurik. Nah, otot lurik ini bentuknya silindris dan panjang. Warnanya lurik atau belang, jadi ada sisi gelap dan sisi terangnya. Kemudian intinya dan bekerja secara sadar. Bekerja secara sadar itu maksudnya apa ya? Bekerja secara sadar itu maksudnya harus digerakkan oleh kita sendiri seperti itu. Kemudian cepat merespon rangsang dan letaknya melekat pada tulang. Contoh otot lurik itu ada di lengan atas, ada di betis, ada di paha, itu otot lurik. Jadi otot itu sama seperti daging ya anak-anak. Nah, setelah otot lurik ada lagi otot jantung. Nah, kalau otot jantung ini ciri-cirinya berbentuk silindris bercabang. Tadi kalau otot lurik kan hanya silindris saja. Kalau otot jantung bentuknya silindris bercabang. Bentuknya seperti anyaman ya karena bercabang. Warnanya sama, ada gelap terangnya warna lurik. Kemudian bekerja secara tidak sadar nih anak-anak. Kenapa bekerjanya secara tidak sadar? Karena dia terdapat di jantung. Jadi kalau otot jantung itu dia akan bergerak secara terus-menerus, secara tidak sadar atau tidak usah digerakkan oleh kita. Karena tidak mungkin ya otot jantung berhenti. Kalau otot jantung berhenti, ya kita tidak akan hidup lagi di dunia ini. Nah, itu contoh-contoh atau jenis-jenis otot ya. Jenis-jenis otot ada 3 nih seperti ini tadi. Ini otot polos bentuknya gelendong. Intinya ada di tengah nih. Ini bentuknya seperti ini, gelendong. Ini intinya, inti selnya ya. Nah, kalau otot polos itu adanya di organ dalam seperti ini, usus, lambung, kemudian saluran cerna lainnya. Kalau otot lurik ini ada di tangan ya, ini lengan atas, otot lengan atas, kemudian ada di betis, bentuknya silindris memanjang, kemudian warnanya lurik atau ada belang-belangnya. Nah, ini otot jantung. Maaf. Ini otot jantung. Otot jantung ini bentuknya silindris tapi bercabang, ini inti selnya. Kemudian warnanya pun lurik sama seperti otot lurik. Nah, otot jantung bekerjanya terus-menerus secara tidak sadar, tidak harus digerakkan. Karena jantung akan terus bergerak dan akan terus berdetak meskipun kita tidur. Tapi kalau otot lurik dia tidak akan bergerak kalau misalnya tidak kita gerakkan, kalau kitanya enggak bangun atau enggak bergerak. Nah, begitupun otot polos bekerjanya juga sama seperti otot jantung ya, dia bekerja sendiri tanpa harus kita gerakkan. Seperti itu tentang otot. Sekarang kita beranjak ke kelainan pada otot atau gangguan pada otot. Yang pertama ada hipertrofi. Hipertrofi ini adalah membesarnya otot secara berlebihan. Kenapa sih bisa membesar? Karena dia melakukan aktivitas yang sangat berat, melakukan aktivitas yang banyak secara terus-menerus sehingga ototnya membesar dan tidak terkontrol.
Nah, bagaimana sih pengobatannya? Bisa dengan terapi dan melatih otot sewajarnya serta mengurangi aktivitas yang berlebihan. Seperti kalau kalian mungkin lihat para binaragawan, lihat di TV ada yang ototnya besar karena nge-gym terus, karena olahraga terus. Nah, itu termasuk kelainan atau gangguan otot hipertrofi. Ada lagi selain hipertrofi, ada atrofi. Atrofi ini keadaan otot yang kecil dan lemah disebabkan oleh infeksi virus polio. Jadi kalau kebalikannya dari yang hipertrofi, yang atrofi ini dia ototnya mengecil sehingga dia melemah ototnya dan susah bergerak. Kalau kalian pernah lihat orang yang punya penyakit polio, nah itu adalah kelainan atrofi. Ada lagi selain atrofi, ini ada stiff atau kaku leher. Kita sering ya mengalami kaku leher. Kaku leher ini, lehernya itu terasa kaku jika digerakkan, kemudian otot lehernya kaku, nyeri atau sulit digerakkan. Penyebabnya karena otot trapesius leher mengalami peradangan akibat dari salah gerak. Makanya kalian kalau misalnya menggerakkan kepala jangan terlalu keras. Nah, kaku leher ini juga dapat disebabkan oleh salah bantal ya. Mungkin anak-anak sering mengalami salah bantal. Jadi lehernya sakit. Kemudian setelah kaku leher ada lagi ini kram. Kalau kram kita sering ya mengalami kram ya. Kram itu otot keras dan terasa kaku. Penyebabnya adalah terlalu lama berolahraga, terlalu lama beraktivitas tanpa pemanasan, kemudian kekurangan air dan garam. Nah, terlalu lama berada dalam satu posisi. Jadi kalau terlalu lama duduk atau terlalu lama berdiri, maka kalian akan mengalami kram. Pengobatannya dengan diregangkan aja ya, kemudian dapat digosokkan dengan obat nyeri otot atau obat kram. Pencegahannya kayak gimana? Ya kita harus pemanasan dulu sebelum olahraga. Kemudian setelah kram ada lagi tetanus. Nah, kalau tetanus ini adalah keadaan otot yang kejang terus-menerus. Penyebabnya disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani. Nah, Clostridium tetani ini biasanya ada di benda yang berkarat, anak-anak. Jadi kalau misalnya kalian main-main di luar harus pakai sendal. Karena kenapa? Karena takutnya ada besi yang berkarat, kemudian besi tersebut ada bakteri Clostridium tetaninya, kemudian bakterinya masuk ke darah, kalian akan mengalami tetanus. Kalau tetanus ini dia akan kejang-kejang terus-menerus sampai dapat menyebabkan kematian. Nah, seperti itu ya anak-anak. Itu merupakan ini ada hipertrofi, kelainannya yang tadi Ibu jelaskan, atrofi, stiff atau kaku leher, dan tetanus. Nah, sekian penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.